Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Misteri Dua Kehidupan, berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Kang Dadang Lasmana. Bagaimana kisahnya? Sila simak videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Obrolan antara anak dan ibunya ngalor ngidul sampailah pada obrolan 14 tahun ke belakang, yaitu saat saya masih menyewa rumah kontrakan di Cijarua, daerah Ciwastra, Bandung. Jadi teringat sesuatu. Begini ceritanya. Minggu pagi, entah tanggal berapa saya lupa, yang jelas bulan November tahun 2006. Saya dan bundanya anak-anak. Saat itu kami masih bersama, sibuk mengepak-ngepak barang dan memilah mana yang akan kami bawa buat di kontrakan yang baru dan mana yang akan kami buang atau kasihkan sama tetangga. Setelah beres ngepak semua barang, saya pun mencari mobil sewaan untuk pindahan. Karena tempat kontrakan saya sebelumnya daerah industri yang jelas sekali banyak kontrakan, maka mencari mobil sewa buat pindahan itu sangatlah mudah. Mereka banyak pada nongkrong di pinggir jalan. Singkat cerita, kami pun sudah sampai di rumah kontrakan yang baru. Rumah itu cukup besar, dengan 3 kamar tidur di dalamnya. Ada ruang tamu dan ruang keluarga, sehingga bundanya anak-anak mengajak kakaknya beserta suaminya untuk tinggal bersama kami. Rumah kontrakan itu asri, dengan banyaknya jendela membuat sinar matahari pagi masuk ke dalam rumah. Terletak di pemukiman yang lumayan padat penduduk. Cuman posisi rumah itu di ujung persimpangan gang. Selintas tak ada kesan angker atau menakutkan, walaupun memang dekat area pemakaman. Hari-hari pertama tidak ada gangguan apapun. Waktu itu kami baru memiliki 1 anak, yaitu Jasmine, yang baru berusia 1 tahun kurang. Karena ulang tahun Jasmine yang ke 1 tahun itu beberapa hari setelah kami pindah ke sana. Jasmine sendiri tidak rewel kalau malam hari tiba. Cuman memang tetangga banyak yang bertanya, di rumah aman-aman aja kan?" kata Mak Ijah, salah satu tetangga di sebelah rumah itu. "Aman, Mak, nggak ada apa-apa kok. Malah airnya pun bagus, bening, lancar lagi. Kan kata Mak Ijah kalau air di daerah sini jelek ya, Mak. Tapi air di rumah mah bagus kok, Mak," jawab saya sambil gendong Jasmine yang hendak keluar pagar. "Oh, ya bagus satu, kalau nggak ada apa-apa mah. Nya suka ngaji sih ya kalau malam-malam. Terusin ngaji terus biar nggak sepi," lanjut Mak Ijah dengan senyum penuh misteri. "Mak, ada apaan sih, Mak?" tanya aku penasaran. "Gak ada apa-apa, mudah-mudahan aja betah ya, jawab Mak Ijah. Awal bulan puasa, ibu mertua datang dari Waleri Kendal, Jawa Tengah. Karena bundanya anak-anak berasal dari sana. Keanehan demi keanehan dimulai dari sini. Awalnya malam jam 1:30 dini hari, bulan puasa hari kelima kalau nggak salah. Saya terbangun karena pengen buang air kecil. Saya mendengar suara anak-anak bernyanyi membangunkan sahur di gang sebelah. Setelah saya kembali dari kamar mandi, tiba-tiba
anak itu berteriak sambil berlarian seperti ketakutan. Bundanya anak-anak sudah bangun. "Ada apaan ya? Kok anak-anak di luar kayak yang pada ketakutan gitu?" tanya bundanya anak-anak. "Au bun, lagi pada bercanda palingan juga," jawab saya. Ibu mertua dan kakak ipar pun terbangun setelah sahur lalu sholat subuh seperti biasa dan tidak ada keanehan apapun. Besoknya tetangga berheboh. Katanya semalam anak-anak yang bangunin untuk sahur melihat sosok anak kecil dengan rambut dikuncir, matanya melotot, tapi masuk ke dalam, dan giginya juga tajam-tajam. Gak memakai baju, cuma pakai celana warna hitam saja. Sedang duduk di tembok pintu dapur rumah saya. Terus pas anak-anak lewat, si anak misterius itu tertawa dan mengejar mereka. Mungkin yang tadi dini hari mereka berlarian itu gara-gara sosok anak misterius itu ya. Ah, masa bodoh, pikirku. Malamnya saya dan bundanya Jasmine beserta Jasmine buka puasa di luar dan kembali ke rumah itu pukul 8 malam. Rumah dalam keadaan gelap gulita. Sepertinya ibu mertua sedang sholat tarawih di masjid. Tiba-tiba, "Ah, ini kunci. Tadi Mbak Uti nitip. Soalnya Mbak Uti dari sebelum buka udah berangkat ke masjid. Kayaknya si kiringnya ngejepret, kata Mak Ijah tetangga sebelah. "Oh iya Mak, makasih," kata saya. Lalu saya masuk lewat pintu belakang karena si kiringnya ada di dapur. Saat masuk, keadaan gelap gulita. Namun saya merasa sesak, seperti banyak orang. Ada banyak bisikan-bisikan, tetapi nggak jelas apa yang dibisikannya. Badan seperti yang sedang desak-desakan, seperti kita sedang berada di pasar saat menjelang lebaran. Saya pun berhenti sejenak. Astaghfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kunyalakan si kiringnya. Saat lampu menyala, yang tadinya sesak kembali normal dan serasa lega. Saya buka pintu depan dan bunda bersama Jasmine pun masuk. Jasmine diturunkan dari gendongan bundanya. Jasmine langsung berlari ke dapur sambil tertawa. Lalu seperti sedang berbicara dengan sesuatu. Saya dan bundanya kaget. Lalu buru-buru Jasmine saya gendong. Jasmine nangis histeris dan tidak bisa dihentikan. Sampai-sampai dia tertidur. Tengah malam sekitar jam 12-an, bundanya Jasmine ngebangunin saya. Dia minta tukeran tempat tidur. Saya tidur di sisi bawah sementara bundanya Jasmine di sisi atas, sehingga posisi kami seperti huruf L dan Jasmine di tengahnya. Tujuannya sih biar Jasmine tak terjatuh ke bawah karena dinding tembok dan kami menghalanginya. Saat saya terbangun, saya kaget karena Jasmine sudah tidak ada di tempat tidur. Begitupun bundanya sama kagetnya. Kami cari-cari, ternyata Jasmine lagi main di pojok kamar dengan cerianya. Dia tertawa-tawa, ngajakin ngobrol entah ke siapa. Bundanya dengan segera menggendong, tetapi Jasmine malah menangis sambil meronta-ronta, pengen ke pojokan kamar itu lagi. Jasmine nangis sampai pagi. Bahkan sahur pun kami harus bergantian. Besoknya ibu mertua bercerita, kemarin kenapa beliau pergi dan buka di masjid, karena beliau mendengar seperti ada orang yang sedang mandi di kamar mandi. Awalnya seperti suara keran kamar mandi dibuka dan suara air mengalir. Tapi pas dilihat keran tidak terbuka. Terus tak lama kemudian ada suara seperti orang sedang mandi. Dan ketika disamperin, posisi pintu tertutup. Padahal sebelumnya dibuka. Di dalam terdengar suara biur, biur, orang mandi, dan suara wanita sedang bernyanyi. Suaranya liris sekali. Makanya beliau langsung berangkat ke masjid. Dan bundanya Jasmine pun bercerita kenapa semalam dia minta tukeran posisi tidur. Ternyata semalam
dia dibangunin sama suara nenek-nenek. "Neng, Neng, bangun, itu anakmu, cepetan ambil." Saat bundanya Jasmine terbangun dari sudut matanya, melihat sosok nenek-nenek memakai kerudung warna kuning sedang duduk di sebelahnya, dan mukanya persis di telinganya. Malam-malam berikutnya, Jasmine semakin parah. Dia gak mau tidur sama sekali sampai pagi, bermain sendiri saja, dan gangguan pun semakin macam-macam. Pintu kamar kakak iparku seperti ada yang mencakar. Malamnya katanya terdengar suara seperti yang mencakar-cakar pintu, dan besoknya ada bekas cakaran di pintunya. Seminggu sebelum lebaran, ibu mertua sedang menggoreng kacang di dapur dengan menggunakan kompor minyak. Tiba-tiba beliau lari ke depan dengan membawa kompor plus wajan yang sedang menyala dan muka yang pucat. "Nyak, kenapa? Ada apa, Nyak?" tanya saya heran. "Barusan Nyak ngeliat ada orang lari masuk ke kamar mandi, tapi gak ada siapa-siapa di kamar mandi," jawab ibu mertua sambil ngos-ngosan dan juga nangis. Dan besoknya beliau minta pulang. Malam Jumat berikutnya, saya mengadakan pengajian di rumah dengan tujuan membersihkan aura negatif di dalam rumah itu. Ustadz yang memimpin pengajian bilang kalau mereka itu sudah ada sejak lama, dan bahkan menurut penglihatan mata batinnya, rumah itu adalah perkampungan mereka. Maka pasti banyak sekali makhluk astralnya, dan mereka tidak bisa diusir atau dipindahkan. Kalau Acep sama keluarga mampu bertahan, silakan tetap di sini. Tetapi kalau Acep merasa nggak kuat, mending segera pindah, karena mereka tidak bisa dipindahkan, ujar Pak Ustadz. Karena uang sudah masuk dan cari kontrakan pun susah, kami sepakat untuk tetap bertahan, walaupun resikonya teror yang kami terima semakin dahsyat. Bundanya Jasmine dan kakak ipar mudik ke Jawa sebelum lebaran. Di rumah tinggal saya dan suaminya kakak ipar. Malam sekitar jam 11-an. Saat itu saya udah di kamar dan Mas Agus masih menonton TV. Tiba-tiba Mas Agus berteriak kencang sekali. Saya kaget, lalu saya samperin, dan pas saya datang, posisi Mas Agus terduduk di depan kaca depan dengan muka pucat dan badan gemetaran. Saya kasih air minum. Setelah agak tenang, "Mas, kenapa?" tanyaku. "Tadi pas Mas lagi nonton, ada yang kayak ketuk kaca. Mas pikir ada tamu. Mas intip, bukain hordeng. Taunya Mas lihat muka rusak seperti wajah cewek, rambutnya panjang, berdarah-darah nempel di kaca sambil merosot ke bawah. Ya Mas kaget lah, lihat deket banget kayak gitu kok," ujar Mas Agus. Suaranya masih bergetar. Besoknya Mas Agus gak pulang, entah nginep di mana. Malam itu kesempatan saya sendiri di rumah. Kebetulan saya juga penasaran. Malam jam 10 saya baru pulang. Sengaja saya matiin semua lampu kecuali lampu dapur. Saya nyalain film horor di DVD, kalau nggak salah film Jai Langkung. Suara saya kerasin, pintu dapur saya buka. Awal-awal film tidak terjadi apa-apa. Lalu di dapur seperti ada suara panci jatuh. Saya cek tak ada apapun. Saya kembali nonton film. Lalu ada seperti suara kantong kresek yang dimainin. Saya cek lagi ke dapur. Kresek yang seperti digulung-gulung kayak bola mantul-mantul sendiri. Saya ketawa. "Cuman gini doang?" tantang saya. "Ayo muncul." "Masa sama yang lain berani muncul, sama saya enggak?" lanjut saya. Lalu kresek itu saya ambil dan langsung saya lempar ke tempat sampah. Suasana saat itu jadi hening.
Saya masuk lagi ke ruang TV, lanjutin nonton. Tiba-tiba pintu dapur dibanting keras sekali. Jelas saya kaget lah. Saya teriak-teriak, "Dasar jurik, sok luar sia teh!" bentak saya kesal. Saya kunci pintu dapur dan kembali ke ruang TV. Ku matiin DVD dan siap-siap mau ke kamar. Lagi-lagi saya dibikin kaget. Pintu dapur yang sudah saya kunci tiba-tiba terbuka dengan kencang, menimbulkan suara brak yang sangat keras. Bodoh amat ah, seru saya sudah malas ngeladenin. Malamnya saat saya tidur, saya bermimpi di bawah tempat tidur saya ada 2 buah kuburan yang sama, dan di dapur itu ada semacam kuburan keluarga. Sampai saya kesiangan buat sahur, dan akhirnya puasa hari kedua terakhir itu tanpa sahur. Besok siangnya saya bertanya sama tetangga depan rumah. Dulu itu daerah sini area pemakaman yang sangat besar, dan sisanya yang dekat lapangan bulu tangkis itu. Nah, semua dipindahkan untuk dijadikan pemukiman. Rumah yang AA kontrak sekarang itu bangunan baru. Sebelumnya itu kuburan keluarga dan kuburan suami istri yang baru menikah. Mereka meninggal karena kecelakaan. Sepertinya kuburannya nggak dipindahin dulu deh. Tapi yang punya rumah itu sih bilangnya dipindahin, kata Pak Heru. Sebut saja namanya itu, soalnya saya lupa. Oh, pantes, batinku. Tapi setelah kejadian malam itu, kami alhamdulillah tidak mendapat gangguan lagi. Walaupun Jasmine masih suka bermain sendiri. 1 tahun kami ngontrak di situ, dan kami adalah keluarga yang paling lama mengisi kontrakan itu. Kami pindah karena uang kontrakan dinaikkan harganya sama yang punya rumah. Katanya setelah kami pindah, penampakan di rumah itu semakin banyak, sampai akhirnya rumahnya dirobohkan dan dibikin ulang. Nah, sebenarnya masih banyak cerita seram lainnya di rumah itu. Cuman saya keburu capek. Tar lain kali saya sambung lagi ya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itu adalah cerita dari Kang Dadang Lasmana. Dan terima kasih buat Kang Dadang yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga kurang pas. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.